Bismillahirrahmanirrahim. Kerangka dasar kurikulum merdeka berdasarkan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada PAUD, pendidikan dasar dan menengah. Di sini akan menjelaskan tentang kerangka dasar dari perencanaan kurikulum merdeka. Pengertian kerangka dasar yaitu kerangka dasar kurikulum merupakan rancangan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum. Ini ada pada Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 pasal 3 ayat 1. Komponen kerangka dasar kurikulum merdeka yaitu pertama tujuan, kedua prinsip, ketiga karakteristik pembelajaran, keempat landasan filosofis, kelima landasan sosiologis, dan keenam adalah landasan psikopedagogis. Pertama, tujuan kurikulum merdeka yaitu mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, serta menumbuhkan cipta rasa dan kasih peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Jadi, mewujudkan pembelajaran yang efektif, bermakna dan efektif untuk meningkatkan keimanan dan mengembangkan cipta rasa dan kasih peserta didik. Prinsip kurikulum merdeka yaitu pengembangan kompetensi dan karakter, kedua fleksibel, ketiga fokus pada muatan esensial. Yang dimaksud dengan pengembangan kompetensi dan karakter yaitu pengembangan kompetensi spiritual, moral, sosial, dan emosional peserta didik, baik dengan mengalokasikan waktu khusus maupun secara terintegrasi dengan proses pembelajaran. Jadi nanti akan ada terbagi struktur kurikulum yang ada namanya intrakurikuler dan ada namanya kokurikuler. Prinsip yang kedua adalah fleksibel, yaitu dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Artinya, kurikulum merdeka memberikan keleluasaan pengembangan kompetensi berdasarkan kebutuhan peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya. Prinsip yang ketiga adalah berfokus pada muatan esensial, berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik, agar pendidik memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Makanya nanti adanya pengurangan muatan atau materi pelajaran, kemudian juga ada penyederhanaan. Adapun karakteristik pembelajaran kurikulum merdeka, yang pertama pemanfaatan asesmen, kedua fokus kebutuhan peserta didik, fokus kepada kemajuan belajar peserta didik dan refleksi. Keempat karakteristik itu maksudnya adalah memanfaatkan penilaian atau asesmen pada awal, proses, dan akhir pembelajaran untuk memahami kebutuhan belajar dan perkembangan proses belajar yang telah ditempuh peserta didik. Makanya di sini dikenal dengan asesmen diagnostik. Fokus kepada kebutuhan peserta didik, menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi peserta didik untuk melakukan penyesuaian pembelajaran. Di sini nanti akan muncul pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, fokus kepada kemajuan belajar, memprioritaskan terjadinya kemajuan belajar peserta didik dibandingkan cakupan dan ketuntasan muatan kurikulum yang diberikan. Artinya, para guru tidak fokus pada menyampaikan atau menuntaskan muatan kurikulum yang akan disampaikan kepada siswa, tapi fokus kepada kemajuan belajar peserta didik. Yang keempat adalah refleksi, yaitu mengacu pada refleksi atas kemajuan belajar peserta didik yang dilakukan secara kolaboratif dengan pendidik lain. Artinya, para guru harus melakukan refleksi setelah memberikan pembelajaran di kelas, kemudian
mengamati dan melihat kemajuan masing-masing peserta didik. Selanjutnya yang keempat, landasan filosofis kurikulum merdeka, yaitu kurikulum merdeka berlandaskan pada cita-cita kemerdekaan dan falsafah Pancasila. Kemudian yang dimaksud dengan membangun manusia merdeka, yaitu manusia yang secara lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pembelajaran di kurikulum merdeka diarahkan untuk memerdekakan, membangun kemandirian dan kedaulatan peserta didik, namun dengan tetap mengakui otoritas pendidikan dan kurikulum merdeka memastikan agar peserta didik kelak sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Landasan sosiologis kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka diharapkan memberikan dasar pengetahuan, kecakapan, dan etika untuk merespon realitas revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Adapun kecakapan yang dimaksud adalah kecakapan yang relevan di abad 21. Kurikulum merdeka merancang penyiapan peserta didik sebagai warga dunia. Kurikulum merdeka tidak terlepas dari dinamika dan isu-isu global. Landasan psikopedagogis kurikulum merdeka. Landasan psikopedagogis merupakan landasan yang memberikan dasar kurikulum terkait proses manusia belajar dan berkembang. Penggabungan teori psikologi perkembangan dan pedagogi dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengalaman belajar disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas peserta didik. Teori yang melandasi psikopedagogi kurikulum merdeka yaitu pertama, teori perkembangan, kedua, teori pembelajaran, ketiga, teori kompetensi emosional atau kejiwaan, dan teori motivasi. Artinya, pembelajaran kurikulum merdeka disesuaikan dengan kebutuhan ataupun kapasitas peserta didik. Terima kasih, itu tadi 6 muatan atau komponen yang ada dalam kerangka dasar kurikulum merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.